Salam sejahtera untuk kita semua. Pujian, hormat, dan kemuliaan layaklah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menganugerahkan segala yang baik di dalam hidup setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh bertekad untuk mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Allah pelindung orang-orang saleh. Mazmur 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa hati kita diliputi dengan sukacita. Hati kita dikuasai oleh
kebaikan Allah. Orang yang percaya selalu hatinya dikuasai oleh keinginan untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Mengapa? Ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang benar dan orang fasik. Di dalam diri orang benar selalu ada pujian, selalu ada syukur. Dan kita mengucap syukur karena kita adalah bagian dari orang benar yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian orang-orang percaya. Itu yang menjadi keyakinan kita, yang selalu harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Pujian syukur yang sejati hanya ada pada orang beriman yang mengenal Tuhan dengan benar. Ini perlu kita ingat. Bagi kita selalu ada pujian syukur. Di dalam diri kita selalu ada pujian syukur. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Pertanyaannya, pujian syukur yang sejati hanya ada pada orang beriman yang mengenal Tuhan dengan benar. Ada dua alasan yang penting. Kalau kita membaca dari Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, alasan pertama mengapa pujian syukur yang sejati hanya ada pada diri orang benar yang mengenal Tuhan dengan benar juga. Karena pujian syukur yang sejati itu mencerminkan pengalaman orang beriman terhadap kebaikan Allah. Ketika kita membaca dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tidak tergambar sedikit pun kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dimulai dengan ayat yang pertama, pemazmur mempersonifikasikan Allah itu adalah pribadi yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam hal ini pemazmur sangat merindukan Allah dan rahmat-Nya, segala kebaikannya itu selalu diharapkan oleh pemazmur ada di dalam dirinya, dalam hidupnya. Tidak lepas dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menginginkan Allah selalu dekat dengan kita. Tuhan berjanji untuk hadir dan terlibat dengan umat-Nya. Hal itu sangat berbeda dengan orang fasik ketika kita mulai membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Orang fasik itu terus menghujat Allah. Mereka tidak mengharapkan keberadaan Allah yang dekat dengan mereka. Berbanding terbalik dengan pemazmur yang digambarkan pada ayat yang pertama. Pemazmur ingin selalu supaya Allah dekat dengan dia. Dan segala rahmat-Nya melingkupinya. Tetapi ketika kita memulai membaca dari ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11, betapa orang-orang fasik ini dengan kecongkakannya menganggap bahwa hidupnya itu bisa diandalkan, bisa dibanggakan. Mereka terus menista Tuhan, terus mengutuki Tuhan.
karena mereka menganggap Tuhan itu jauh dengan mereka. Mereka selalu membanggakan kehebatan mereka, kekuatan mereka, dan sedikit pun dalam hidup mereka tidak tergambarkan bahwa Allah ada dalam hidup mereka. Pujian syukur tidak ada dalam hidup mereka. Selalu saja yang dibanggakan, yang ditonjolkan adalah keakuannya. Yang ditonjolkan adalah segala kebanggaan-kebanggaan duniawinya. Yang ditonjolkan adalah hal-hal yang sifatnya memuaskan hidupnya sendiri. Dan Allah itu jauh dari hidupnya. Alasan yang kedua, pujian syukur yang sejati mencerminkan pengalaman orang beriman terhadap otoritas Allah. Bukan hanya mencerminkan pengalaman orang beriman terhadap kebaikan Allah yang melahirkan pujian syukur yang sejati, tetapi mencerminkan juga pengalaman orang beriman terhadap otoritas, terhadap kuasa Allah. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pemazmur menginginkan Tuhan untuk bertindak atas nama orang percaya yang setia, untuk menunjukkan kebodohan orang yang tidak percaya pada mereka sendiri. Hal yang indah ketika kita melihat pemazmur menunjukkan bahwa pujian syukur yang sejati yang ada pada dirinya, pada diri kita semua, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah, kita mengenal Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, kita ada di dalam segala hikmat, pengertian dari Allah. Melihat Allah hadir dalam hidup kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala pergumulan kehidupan manusia. Dan bahkan orang yang percaya, orang benar, Allah selalu saja bertindak di dalam hidup kita. Di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, ketika kita melihat pemazmur menginginkan Tuhan untuk bertindak atas nama orang percaya yang setia, untuk menunjukkan kebodohan orang yang tidak percaya. Hanya kebodohan itu berlaku pada mereka sendiri ketika mereka menghujat Allah. Hujatan-hujatan mereka itu akan kembali pada diri mereka, dan itu tidak akan menjadi bagian keseruan orang, apalagi kepada orang percaya, orang benar. Kebodohannya itu hanya menimpa dirinya sendiri. Otoritas Allah digambarkan sebagai raja yang berdaulat dan yang adil. Semua orang benar yang berlindung padanya pasti akan mendapatkan pembelaannya. Berpengalaman dengan otoritas Allah, berpengalaman dengan kuasa Allah. Kuasa Allah tidak dapat bandingkan dengan kuasa apapun, tidak dapat direndahkan oleh apapun, karena kita sedang berada di dalam permasalahan. Kemudian melihat seakan-akan Allah itu tidak berdaya. Pergumulan-pergumulan kita itu tidak akan pernah menjadikan Allah itu lebih kurang daripada pergumulan kita. Tapi sesuai dengan iman kita, Allah itu selalu saja membuat kita terpesona. Kemurahan Tuhan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang ulet, orang-orang yang kuat. Jadi kalau kita sedang dalam posisi tertindas,
diperlakukan tidak adil, segala hak kita dipasung, jangan putus harapan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan habis kesabaran dan akal kita berbanding terbalik dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan tertindas, dalam keadaan-keadaan mereka putus pengharapan, di sanalah kelihatan kesabarannya, akalnya itu habis. Tapi bagi orang percaya, jangan putus harapan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Selalu dan selalu kita melihat hidup kita di dalam Tuhan, ada di dalam segala pertolongannya. Marilah kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman yang sungguh, agar Tuhan bertindak dan keadilannya dinyatakan. Pujian syukur terus kita naikkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Terlepas itu kita bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dengan kesehatan yang terganggu. Pujian syukur itu ada terus di dalam hati kita. Kita tidak sedang melihat pergumulan-pergumulan ini sebagai alasan kita untuk mulai berkata-kata yang tidak selaras dengan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keadilan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita terus bersemangat menjalani hari-hari kita, karena di dalam pergumulan sekalipun kita jangan putus harapan kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi sebaliknya kita harus bergiat ya, untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Waktulah yang akan membuktikan kita ketika kita berada pada keadaan posisi seperti yang digambarkan oleh pemazmur itu. Tidak akan pernah mungkin kita akan disetarakan dengan keadaan-keadaan orang fasik itu. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, dalam keadaan-keadaan yang terjepit sekalipun, di sana kita menunjukkan betapa kita terus berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terus berpegang kuat kepada Dia. Dan hati kita selalu ada syukur, ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tidak pernah kehilangan momentum kita untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Apakah itu dalam keadaan baik, tidak baik, sehat, sakit, kaya, miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang berlimpah. Syukur, pujian kita terus naikkan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk terus menjalani hari kita dengan ucapan syukur.